Shalom para pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, senang sekali kita bisa bertemu dalam diskusi pelajaran Sekolah Sabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat. Pemirsa tahu tidak apa yang menurut Rasul Paulus sebagai kuasa yang paling hebat yang pernah dia lihat dalam masa hidupnya? Bukan mesin tenaga berkuda, bukan juga dewa-dewa ataupun perkembangan budaya yang hebat pada zaman itu, tapi sesuai dengan judul pelajaran ketiga, kuasa Yesus yang ditinggikan, terutama dalam pengaruh Roh Kudus yang akan kita lihat dalam kehidupan jemaat Efesus di pelajaran yang ketiga ini. Untuk membahas ini sekalian, kita akan bersama berdiskusi dengan Pendeta Sony Situmorang, Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat, dan juga Pendeta Rudi Anjaya Purba, Direktur Komunikasi Daerah Sumatera Kawasan Utara. Shalom Bapak Pendeta, terima kasih telah hadir. Shalom. Senang sekali Shalom. Dalam pelajaran yang ketiga ini. Nah, seperti biasa pendeta ada salam-salam yang mau saya sampaikan dari para pemirsa kita yang selalu setia hadir dan juga menonton, berinteraksi dari minggu ke minggu. Pendeta Purba ada salam dari Jawa Barat, Jemaat Batu Jajar di Bandung dengan akun Dolok Saribu. Lalu di Lampung, Jemaat Kedaton 7, Riyasih Sugito. Di Cirebon ada Bapak Manalu Washington yang selalu bertanya begitu ya Pak Manalu, kita tunggu pertanyaannya dalam episode kali ini. Dan juga dari Jayapura, Jemaat Rusel Band, ada Ibu Wopari. Melihat antusias dan juga salam dari para pemirsa yang ada dari jauh ke jauh begitu ya. Pendeta Purba ada salam balik untuk mereka. Salam pemirsa yang selalu setia mendengarkan pelajaran Sekolah Sabat yang ada di Jawa Barat, Cirebon, Lampung, dan Papua, dan berbagai tempat yang lain. Semoga pelajaran ini selalu menguatkan para pemirsa dimanapun berada. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin, Tuhan memberkati juga. Dan untuk Pak Pendeta Sony Situmorang yang pada pelajaran kali lalu kita tidak sempat bertemu, pendeta banyak yang mencari, katanya rindu dengan Pak Komandan seperti itu. Di sini ada komen dari Gustaf Mahlar yang mengatakan, saudara-saudaraku, hiduplah dan berjalan dalam hikmat dan akal budi dalam Yesus Kristus. Dan yang berikutnya dari Tulun Dusun Official Channel di Malaysia, dimanapun kita, apapun posisi kita, bukan penghalang bagi kita memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Ini respon mereka setelah 2 pelajaran mengenai kitab di Efesus ini. Pendeta ada salam balik untuk mereka? Baik, untuk Pak Gustaf dan Ministry Tulung, ya benar. Artinya semakin dekat kita kepada Tuhan, maka semakin tinggi iman dan Quran kita, dan itu kita sudah dapatkan dalam 2 pelajaran mengenai Paulus dan jemaat Efesus dan rencana besar yang berpusat pada Kristus. Salam buat teman-teman di sana dan juga tetap share, bagikan pelajaran ini agar semakin banyak orang terberkati. Terima kasih. Terima kasih juga. Sebelum Pendeta Purba nanti akan berdoa untuk mengawali pertemuan kita, saya bacakan terlebih dahulu ayat inti dari pelajaran ketiga dengan judul Kuasa Yesus yang ditinggikan. Terdapat dalam Efesus 1 ayat 19 dan 20. Melalui Roh Kudus, orang percaya akan mengetahui betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di sorga. Silakan Pendeta Purba. Baik, kita berdoa, para pemirsa dimanapun berada, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, pencipta langit dan bumi beserta segala isinya, kembali kami Tuhan bertemu di dalam diskusi pelajaran Sekolah Sabat, firman Tuhan yang menguatkan kami. Tuhan memberkati para pemirsa dimanapun mereka berada. Mereka terberkati, mereka dikuatkan. Melalui pelajaran ini Tuhan, kami membutuhkan kuasa. Dan biarlah hanya kuasa Tuhan Yesus Kristus yang bekerja di dalam kehidupan kami. Semuanya kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta. Baik pemirsa, kita akan melanjutkan diskusi kita. Saya mengajak kembali agar kita berinteraksi di kolom komen di bawah untuk segala pertanyaan maupun pendapat. 2 minggu terakhir agak sepi pertanyaan sepertinya, jadi kami harapkan
untuk interaksi yang sangat dirindu-rindukan dari minggu ke minggu seperti biasanya. Di hari Minggu judulnya adalah berdoa dan mengucap syukur. Salah satu hal untuk melihat kuasa kebesaran Tuhan, maka di Efesus 1, ingat pemirsa, ini masih kelanjutan dari pembukaan surat yang ditulis oleh Rasul Paulus dari dalam penjara kepada jemaat Tuhan yang ada di Efesus. Dia menekankan pentingnya berdoa, dan berdoa yang seperti apa maksudnya Pendeta Purba? Apakah yang meminta berkat atau yang spesial seperti yang Rasul Paulus contohkan di dalam Efesus 1 ini? Silakan Pendeta Purba. Baik, terima kasih Ivy dan pemirsa dimanapun Anda berada. Dalam pelajaran kita di sini berdoa, mengucap syukur. Bagaimana Paulus di sini dia mengucap syukur oleh karena dia selalu membawakan di dalam doa jemaat yang ada di Efesus supaya mereka kuat, supaya mereka selalu mengandalkan Tuhan, karena hanya kuasa Tuhanlah yang memampukan mereka di dalam menghadapi masalah, masa sulit, ataupun hal-hal yang menyedihkan, apa saja yang mereka hadapi. Jadi di sini Paulus melaporkan bahwa dia berdoa untuk jemaat Efesus, dan dia bersyukur. Dalam bersyukur di sini sama dengan bahasa aslinya adalah berdoa. Jadi Paulus senang berdoa. Dia selalu mendoakan jemaat Efesus supaya mereka selalu tetap setia. Dan Paulus di sini tidak berhenti berdoa. Dia selalu mengucap syukur di dalam doanya atas kuasa Tuhan yang selalu bekerja dari hari ke hari di jemaat Efesus. Berdoa tanpa henti, ya. Terima kasih, Ivy. Ya, terima kasih Pendeta Purba. Betapa spesial laporan yang diberikan oleh Rasul Paulus di dalam Efesus 1, di mana doa yang dimaksud adalah doa penuh ucapan syukur. Di dalam pelajaran kita disebutkan kita bisa bersyukur mengenai berkat-berkat Tuhan. Kalau kita memahami cara-cara kerja Tuhan di dalam kehidupan kita, itu patut kita syukuri juga. Kehadiran yang kita rasakan dalam bentuk apapun, kita syukuri anugerah dan juga kuasanya yang kita alami di dalam hidup ini. Dan tadi Pendeta Purba mengakhiri kalimatnya dengan satu kata yang menarik. Pendeta Sony Sitomorang, boleh tolong dilanjuti, apakah yang dimaksud dengan berdoa tanpa henti? Ini 1 Tesalonika 5 ayat 17, dan saya gabungkan dengan aplikasi kehidupan nomor 1 di Penuntun Guru. Dikatakan gereja kita adalah rumah doa, begitu ya. Tapi rumah doa kita ini hanya penuh di hari Sabat saja. Apa yang bisa kita lakukan selama hari-hari lain supaya rumah doa ini tetap seperti namanya, yaitu rumah doa? Silakan Pendeta komennya. Oke, baik, terima kasih. Berdoa tanpa henti. Oke, mungkin para pemirsa akan coba lihat kenapa judul ini berdoa dan mengucap syukur. Bahasa asli doa ada aiteo artinya meminta, kemudian ada deomai artinya menegaskan kebutuhan, dan satu lagi dalam bahasa Yunani itu apa? Parakleo. Itu mirip dengan parakletos, nanti bacaan berikutnya itu parakletos Roh Kudus. Parakleo ini apa? Memanggil. Nah, kenapa berdoa mengucap syukur? Biasanya setelah dijawab doanya orang mengucap syukur, kan begitu, ya kan? Setelah diminta didapat, setelah butuh didapat. Namun kalau kita berbicara mengenai esensi doa seperti yang baru saya ditegaskan tadi, berdoa tanpa henti, itu sangat berhubungan dengan iman kita masing-masing, seperti yang Paulus rasakan. Untuk lebih jelas, mungkin Ivy bisa baca paragraf ke 1, 2, 3, ke 4. Silakan. Apakah yang dimaksud dengan berdoa tanpa henti? Itu tidak bisa berarti bahwa kita selalu berlutut di hadapan Tuhan dalam doa. Ini berarti jika diberkati oleh Roh Tuhan, kita menjalani hidup dengan hati yang terbuka untuk hadirat dan kuasa Tuhan, mencari tanda untuk mengucap syukur kepadanya. Itu berarti kesiapan untuk menyelesaikan masalah kehidupan di hadirat Tuhan, untuk mencari nasihat ilahi saat kita mengalami lika-liku kehidupan. Itu berarti hidup tidak dalam pemisahan dengan Tuhan, tetapi dalam keterlibatan dengannya, selalu terbuka untuk tuntunan ilahi. Perhatikan kalimat keterlibatan dengannya. Dengan siapa? Juru selamat kita. Nah, itu makanya di paragraf berikutnya dikatakan bahwa doa itu
banyak orang memandang doa sebagai percakapan yang tidak penting. Namun, sehubungan dengan tadi referensi mengenai rumah doa itu hanya penuh pada hari Sabat. Itu harus kita mengerti dalam konteks persepsi. Persepsi orang sekarang berdoa itu hanya lebih diterima kalau di gereja, kan begitu. Tapi saya mau tegaskan, ketika para pemirsa membaca pelajaran hari Minggu, maka dikatakan adalah apa? Coba Ivy baca paragraf terakhir bagian B. Baginya, doa adalah tugas utama atau bahkan pusat dari iman Kristen. Ayat-ayat ini memberikan panggilan untuk berdoa, undangan bagi kita masing-masing untuk memahami pelayanan doa kita sendiri dalam terang dedikasi Paulus untuk hal itu. Kenapa sampai Paulus mengatakan demikian? Naik ke atas Ivy sedikit. Paragraf terakhir, bagian B juga, tapi dari kata Paulus. Paulus menganggap serius tugas berdoa bagi orang-orang percaya di Efesus. Berdoa baik melalui ucapan syukur untuk mereka dan bergumul bagi mereka. Nah, perhatikan kata ucapan syukur bagi mereka dan bergumul bagi mereka. Kebanyakan kita hanya berdoa bagi diri kita sendiri, kecuali doa syafaat, doa umum. Dan tidak sedikit itu merupakan seperti liturgi atau ritual yang sering kita buat. Namun dalam konteks pelajaran hari Minggu, maka dikatakan berdoa dan mengucap syukur itu adalah lambang hubungan yang sangat erat dengan Dia. Kalian boleh digging nanti lagi di kelas masing-masing bagaimana doa yang sebenarnya yang harus dilakukan. Untuk itu nanti kita lihat di paragraf kedua ada kalimat di bawah, doa adalah kunci pujian dan ucapan syukur. Itu dari saya, Ivy. Ya, terima kasih Pendeta. Jadi boleh kita lihat bahwa selama pembahasan dari kitab Efesus ini, kita bisa mengambil aplikasi langsung ke dalam kehidupan kita pribadi atau aplikasi secara berjemaat, begitu ya. Jadi boleh dikondisikan dan didiskusikan bersama dalam UKSS masing-masing. Jadi saya ingat juga satu pekan lalu, salah satu penuntun guru, di situ kalimatnya dikatakan, coba kita perhatikan ibadah ucapan syukur. Biasanya dulu, terutama waktu saya masih kecil ya, dari hari Minggu ke Minggu itu biasanya pindah dari rumah siapa ke rumah keluarga siapa. Tapi kali-kali ini sudah makin sepi, terutama setelah pandemi. Apakah ibadah di rumah, ucapan syukur seperti itu bisa membangun kehidupan yang ideal dalam berjemaat sekarang ini yang seperti mirip-mirip jemaat Efesus? Itu juga boleh didiskusikan di jemaat masing-masing. Baik pemirsa, kita lanjut ke hari Senin dengan judul Mengalami Pengertian dari Roh Kudus. Satu hal yang disyukuri oleh Rasul Paulus dalam Efesus 1 ayat 17 dikatakan, ia memberikan kepadamu roh hikmat. Jadi dia bersyukur ada Roh Kudus yang memberikan hikmat. Nah, Pendeta Purba boleh tolong lanjutkan dalam pemahaman apa saja Roh Kudus bisa membantu kita untuk mengerti menurut Efesus 1 ayat 17-19. Silakan Pendeta Purba. Baik, terima kasih Ivy dan pemirsa yang diberkati oleh Tuhan. Mengalami pengertian dari Roh Kudus. Roh Kudus diberikan setelah Yesus bangkit dan naik ke sorga. Maka janji Tuhan, aku akan mengirim kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Dalam hubungan kita dengan Tuhan perlu pengalaman pribadi. Artinya kita harus mengalami benar-benar ada kuasa Tuhan, bukan hanya sekedar mengetahui. Inilah penekanannya oleh Rasul Paulus agar jemaat, agar kita semua benar-benar mengalami kuasa Roh Kudus itu. Ketika kita membuka hati kita, Roh Kudus bekerja. Makanya doa dari Rasul Paulus, dan dia memohon kepada roh yang baru memberikan pengertian, hikmat yang berasal daripada Tuhan. Jadi ketika Roh Kudus bekerja di dalam diri kita, maka kita memperoleh pengertian. Yang saya maksud adalah hikmat yang berasal daripada Tuhan, sehingga semakin memahami kuasa kebesaran daripada Tuhan Yesus itu. Kuasa kebesaran daripada yang maha kuasa itu di dalam kehidupan kita. Jadi di dalam berdoa agar di mana kita dengan tuntunan Roh Kudus, maka kita diberikan hikmat sehingga kita memiliki kebijaksanaan dalam selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Bahkan dikatakan dalam pelajaran kita bahwa Tuhan akan menuntun kita agar
melihat masa lalu kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan kita bisa melihat ke depan, yaitu keselamatan yang telah Tuhan siapkan, dan masa depan yang gilang gemilang, dan bagaimana Tuhan memberikan rencana yang indah di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Artinya, kita semakin memahami betapa besar kemuliaan Tuhan, betapa luar biasanya hebatnya Tuhan itu. Ketika Roh Kudus bekerja di dalam diri kita, yang menuntun kita untuk mempercayai dan merasakan kuasa Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Terima kasih, Ivy. Terima kasih Pendeta, sudah sangat lengkap sekali bagaimana Roh Kudus bisa membantu kita mengerti hal-hal yang ilahi seperti itu ya, yang kalau dalam kemampuan batas manusia kita tidak bisa kita mengerti, tapi Roh Kudus bisa membuat kita mengerti. Ada satu kalimat pendek di paling bawah Pendeta Sony Situmorang, dan ini sangat menarik. Dikatakan, dalam semua doa ini, Paulus ingin orang-orang ini mengalami sendiri apa yang telah diberikan kepada mereka di dalam Yesus. Jadi ada peran Roh Kudus untuk membantu kita mengerti cara-cara kerja Allah, tapi ada juga peran kita harus mengalami sendiri supaya kita lebih mengerti. Itu bagaimana balance ya Pendeta, dan bagaimana ini semua Roh Kudus dan pengalaman bisa memberikan gambaran yang komplit terhadap hal-hal yang Tuhan kehendaki. Baik, terima kasih Ivy. Saya tertarik dengan pengalaman mengalami pengertian Roh Kudus. Coba para pemirsa perhatikan di bagian atas hari Senin ada satu ayat hafalan, atau ayat itu dikatakan, aku tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu ingat kamu dalam doaku. Ini berarti pengalaman Paulus, oke? Nah, di bagian bawah tadi dikatakan kita perlu dua elemen. Pertama, pengalaman Roh Kudus, dan kedua dari kita sendiri. Mohon kita perhatikan. Saat ini kita sebagai pembaca, artinya kita sudah ada doktrin, kita sudah ada apa istilahnya ya, atau ada sistematik teologi yang mengarahkan kita, ini loh yang benar doktrinnya, ini loh mengenai doktrin Roh Kudus, doktrin kealahan, doktrin ketuhanan, dan lain-lain. Tapi pernahkah para pemirsa melihat ke belakang ketika mereka sama sekali tidak punya dasar, hanya percaya kepada murid-murid, kepada rasul-rasul? Itu sebabnya pelajaran pekan ini ditekankan adalah Paulus ingin agar orang-orang ini mengalami sendiri apa yang telah diberikan kepada mereka dalam Yesus. Seperti yang di atas, yang Paulus katakan, aku mengingat kamu dalam doaku, aku bersyukur, aku begini. Nah, di sana dibutuhkan pertolongan Roh Kudus. Tadi saya sudah singgung, Roh Kudus sendiri dalam bahasa Greka artinya apa? Parakletos ya. Parakletos itu diterjemahkan dalam banyak bahasa atau terjemahan Alkitab, bisa penolong, penghibur, pengantara, helper, advocate, ada juga comforter, ada juga konselor, dan lain-lainnya. Artinya, mereka yang butuh tuntunan dan pertolongan. Untuk itulah dibutuhkan Roh Kudus. Itu sebabnya saya mau coba Ivy baca paragraf nomor 2 terakhir, Ivy, ketika Paulus berdoa. Ketika Paulus berdoa memohon pemahaman rohani tentang betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, ia membayangkan Roh Kudus membawa pemahaman baru tentang besarnya kuasa Allah dan mewujudkannya dalam pengalaman mereka. Perhatikan kalimat, ia membayangkan Roh Kudus membawa pemahaman baru. Ingat, pemahaman baru, yang baru mereka terima. Mereka orang Yunani, ada juga orang Yahudi, tapi ini baru, tentang besarnya kuasa Allah dan mewujudkannya. Dalam hal ini dibutuhkan apa? Pengalaman. Pengalaman dalam arti ada pengalaman baik, ada pengalaman buruk, pengalaman tertindas dan pengalaman diberkati. Rasul Paulus sendiri, kalau saudara baca, dia banyak mengalami pengalaman tertindas. Tapi oleh karena Roh dan dua yang terus-menerus seperti pelajaran Senin kemarin, maka dia bisa melewatinya. Untuk menutup, tolong Afi baca paragraf kedua. Ketika Paulus berdoa memohon pengertian bagi mereka tentang pengharapan, apakah yang terkandung dalam panggilannya, dia berdoa agar mereka waspada terhadap tindakan yang telah diambil Allah di masa lalu untuk keselamatan mereka dan masa depan yang gemilang yang dia rencanakan bagi mereka. Kalimat masa lalu untuk keselamatan, masa depan yang gemilang direncanakan bagi mereka, kalau apa? Kalau kita meminta tuntunan Roh Kudus dalam setiap doa-doa kita. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pendeta. Ini sebenarnya sudah memperkenalkan kita akan konsep dinamis yang sebentar lagi akan kita singgung di hari Selasa. Bagaimana pengetahuan mengenai firman Tuhan saja kurang lengkap kalau tidak ada pengalaman rohani, dan itu yang akan membuat keimanan atau kekristenan itu menjadi dinamis. Baik, kita akan langsung ke hari Selasa saja untuk membahas apa itu dinamis-dinamis itu, ke dalam judul mengambil bagian dalam kuasa kebangkitan. Kalau kita ingat minggu lalu kita ada bahas bagian yang ditentukan di dalam jemaat, salah satunya adalah Roh Kudus yang seperti uang muka atau meterai bagi kita. Dan kita bisa melihat konsep kuasa Roh Kudus itu dari kebangkitan Yesus. Bagaimana Pendeta Purba kita mau lihat kuasa Allah melalui Roh Kudus dalam kebangkitan Yesus? Silakan. Baik, terima kasih Ivy. Kenapa Paulus mengingatkan kembali supaya mengambil bagian dalam kuasa kebangkitan? Kita tahu dalam latar belakang pelajaran kita ini, Paulus selalu berdoa agar orang-orang percaya yang ada di Efesus, mereka tidak terpengaruh dengan godaan, di mana di sana ada kekuatan dewa-dewa, kemudian mereka juga di sana ada yang percaya kepada kekuatan-kekuatan duniawi ini. Jadi melalui Roh Kudus, Paulus kembali mengingatkan bagaimana kuasa kebangkitan itu. Dalam pelajaran kita, kuasa Yesus. Apa sih kuasa Yesus itu? Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, yang pertama itu Yesus bangkit dari kematian. Tidak ada manusia atau tidak ada yang bisa manusia membuat seperti yang dilakukan oleh Yesus. Yesus bangkit. Kemudian Kristus dimuliakan di tahta Allah. Kemudian dalam pelajaran kita di sini, segala sesuatu ditempatkan ke dalam ketaatan kepada Kristus. Dan yang keempat, Kristus diberikan kepada jemaat sebagai kepala. Jadi Paulus di sini mengingatkan orang-orang Efesus dan bagi kita pada zaman sekarang ini, agar kita memahami, mengakui, dan meyakini dengan iman kuasa kebangkitan Yesus Kristus itu. Jadi pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, karena Kristus telah bangkit, maka kita dapat memandang kepadanya hari ini untuk semua berkat Injil, termasuk kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Nah, itu berkatnya yang kita terima. Ketika Yesus sudah bangkit dari kematian, dia naik ke sorga, maka kita bisa menerima Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita kalau kita mau membuka hati kita dan mau menerima. Jadi dalam pelajaran kita di sini, bagaimana luar biasanya Tuhan Yesus yang kita sembah itu. Kuasa di mana dia bangkit dari kematian. Jadi ini mengingatkan, hai orang Efesus, percayalah kuasa Yesus itu lebih berkuasa daripada kuasa-kuasa yang lain. Terima kasih, Ivy. Amin, Pendeta. Kalau kita ingat juga di zaman itu, konotasinya dewa-dewa itu selalu ada di kuil, seperti itu ya. Tapi konsep Yesus, dia sudah bangkit. Dia adalah Allah yang tidak statis, hanya ada di tempatnya saja, tapi dia dinamis, ada di mana-mana. Nah, dari konsep dinamis ini ada yang mau ditambahkan Pendeta Situmorang tidak, Pendeta? Khususnya pertanyaan di paling bawah ya. Ini di paragraf paling bawah mengatakan Paulus memperingatkan kita agar tidak mengadopsi gambaran Kristus yang statis pada tahta Bapa belaka, melainkan menyajikan gambaran baru yang tadi Pendeta Purba sudah jelaskan. Dan pertanyaan di bawah, praktik-praktik apakah yang mungkin menghalangi kita menghidupkan kehidupan kekristenan yang dinamis gitu, Pendeta? Silakan ditambahkan. Baik, terima kasih. Kata dinamis atau dalam bahasa Greka dunamis, yang artinya apa? Power, potential, ability, itu yang terkenal kalau kita bikin tesis itu di Kisah 1 ayat 8. Dan kamu akan menerima kuasa, itu kuasa itu dunamis atau exousia bahasa lain, kalau Roh Kudus ada dalam kamu dan akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, benar itu artinya Paulus memperingatkan agar kita tidak mengadopsi gambaran Kristus yang statis pada tahta Bapa belaka. Kenapa? Karena coba lihat paragraf pertama, ada dua peristiwa utama yang sangat-sangat menggambarkan kata dinamis ini, itu kebangkitan Yesus dari kematian. Artinya pertama dinamis itu kuasa.
Tuhan punya apa? Punya kuasa. Lalu kemudian yang kedua, Yesus dimuliakan di tata alam semesta. Lalu praktek-praktek apakah yang mungkin menghalangi akses kita kepada kuasanya? Nah, saya mau kasih gambaran ke pemirsa, kuasa itu bisa diterima kalau bagaimana? Kisah 1:8, dan kamu akan menerima kuasa kalau apa? Kalau pelajaran hari Minggu, hari Senin kita dalami. Nah, kenapa ada kata statis di sini? Biar lebih lengkap kalimatnya, Afi baca paragraf ke 1, 2, 3, 4. Ulang. Ya. Dalam Efesus 4 ayat 8-11, Paulus memperingatkan kita agar tidak mengadopsi gambaran Kristus yang statis pada tahta Bapa belaka, melainkan menyajikan gambaran perjanjian baru yang dinamis tentang Kristus yang dimuliakan, yang keluar melalui rohnya di seluruh dunia, menaklukkan dan untuk merebut hati. Jadi Paulus menggambarkan peninggian atau penobatan Kristus tidak hanya sebagai ilustrasi dari kuasa ilahi yang ditawarkan kepada orang percaya, tetapi sebagai sumber dari kuasa itu. Perhatikan kalimat atau kata hanya ilustrasi, lalu yang kedua adalah sumber, yang mana kita terima. Nah, yang menghalangi itu adalah kalau kita tuh menganggap sebagai ilustrasi, contoh. Kenapa sampai sekarang orang Yahudi masih menunggu Yesus datang pada kali yang kedua? Terus terang. Kenapa? Nah, ini berhubungan dengan dunamis, kuasa iman, kuasa doa. Lalu praktek apa yang menghalangi akses kita kepadanya ketika kita masih sering menggunakan logik common sense atau pikiran logis? Karena ini sangat berhubungan dengan iman. Apa buktinya? Untuk menutup, coba Ivy baca paragraf kedua. Pentingnya iman di sini. Ya. Kebangkitan Yesus adalah keyakinan iman Kristen yang tidak dapat ditawar lagi. Karena Kristus telah bangkit, maka orang-orang percaya yang setia menantikan kebangkitan yang agung di masa depan kepada kehidupan kekal pada saat Kristus kembali. Karena Kristus telah bangkit, maka kita tidak dapat memandang kepadanya hari ini untuk semua berkat Injil, termasuk kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Apa katanya? Terakhir, kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita yang sangat berhubungan dengan iman Kristen. Yaitu siapa? Yesus Kristus. Itu dari saya, Ivy. Thank you. Thank you, Pendeta. Kita lanjut ke hari Rabu dengan judul Kristus di atas segala kuasa. Kita kembali mempertanyakan mengapa Paulus begitu tertarik menggunakan istilah-istilah kuasa, kekuasaan begitu Pendeta Purba dalam Efesus 1. Apa sebenarnya yang ia mau alamatkan gitu atau maksudkan dalam hal ini? Silakan. Terima kasih Ivy. Latar belakangnya dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 11 sampai 20. Di sana dituliskan ada kisah 7 putra Skewa. Nah, ini menggambarkan bahwa keadaan Efesus pada zaman Paulus ini di sana ada sebagai pusat seni gaib. Percaya kepada roh dan meminta kekuatan-kekuatan di sana. Dan percaya juga kepada ilmu sihir. Makanya di sana ada disebut dengan dunia Helenistik, yaitu pengetahuan akan dunia roh yang memberikan pengaruh pada hampir setiap aspek kehidupan di zaman Paulus. Oleh karena itulah Paulus mengingatkan kepada orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya di Efesus supaya hanya kuasa Kristus di atas segala kuasa yang lain. Ya, kuasa gaib, kuasa-kuasa roh yang lain itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kuasa Kristus. Bila mana orang-orang yang percaya selalu bergantung kepada Tuhan. Dalam pelajaran kita di sini, mereka ada yang memanggil dewa itu dengan mantra-mantra. Bahkan dalam pelajaran kita yang lalu, sungguh luar biasa ini. Bahkan sampai ada yang jual beli dengan mantra ini dengan nilai yang tinggi. Jadi dalam pelajaran kita ini merupakan ciri kehidupan agama pada saat itu di Efesus. Jadi di sini Paulus mengingatkan percaya kepada kuasa Kristus, dia adalah penguasa, dia punya kuasa di atas segala-galanya. Bahkan kalau ada orang sakit, biasanya kalau kadang ada orang sakit pergi ke dunia gaib atau orang-orang pintar atau orang yang lain, tidak perlu, kita datang saja kepada Tuhan Yesus, dia sanggup menyembuhkan.
Dia sudah bangkit dari kematian, bahkan membangkitkan orang mati pun Yesus mampu untuk melakukan itu karena dia apa? Dia adalah bagian daripada kealahan itu. Terima kasih, Ivy. Ya, Pendeta, terima kasih sudah menjawab pertanyaan di awal tadi. Sekarang untuk melanjutkannya, apa relevansinya bagi kehidupan sekarang, Pendeta Sony Situmorang? Apakah kita masih ada perwujudan kuasa-kuasa gaib dan juga yang jahat yang menghalang akses kita untuk datang kepada Tuhan? Karena ini juga sebenarnya menjawab pertanyaan nomor 1 dan 2 di hari Jumat. Silakan, Pendeta. Bila kita bicara mengenai relevansi, sangat. Terus terang, saat ini kita sering lebih meninggikan apa yang namanya ya, saya tidak katakan ilmu-ilmu sihir, tapi sejenisnya dibandingkan kuasa Tuhan. Kenapa? Karena di zaman generasi Z sekarang ini, maka yang orang-orang muda butuhkanlah apa? Common sense ya, logika berpikir atau akal sehat. Sedangkan pelajaran kita yang ditulis oleh John Mackay, yang merupakan salah seorang profesor di Walla Walla College atau sekarang namanya Washington Adventist University ini, menekankan bahwa Kristus di atas segala kuasa. Bahkan 2 pertanyaan dari pelajaran hari Jumat menekankan apakah ini relevan dengan kehidupan sekarang ini. Saya mau katakan kembali kepada para pemirsa, selama pemirsa masih punya iman dan percaya, kita melakukan pelajaran hari Minggu, Senin, dan Selasa, berdoa, menuntun Roh Kudus, dan menerima kuasa. Artinya 3 itu ya, berdoa hari Minggu, hari Senin minta tuntunan Roh Kudus, dan Selasa mendapatkan kuasa. Maka saya bisa katakan, walaupun di pandangan dunia hal ini kurang relevan, tapi bagi orang Kristen sangat relevan. Tadi Pastor Purba sudah mengatakan mengenai 7 putra Skewa, atau bisa kita katakan begini, oke, saya akan jauh sedikit. Pernah nggak Ivy, Pastor Purba hadirin kebaktian penyembuhan? Saya pernah beberapa kali survei. Ya. Apakah mereka benar-benar sembuh? Hanya orang itu yang tahu. Tapi yang pernah saya lihat langsung ya, bukan mengatasnamakan semua sama. Itu hanya dipengaruhi oleh apa? Oleh euforia namanya, atau apa? Atau suatu tindakan dari dalam. Oleh karena antusiasme dan euforia, dia seperti apa? Seolah-olah sembuh, padahal enggak. Nah, yang saya mau katakan, apakah praktek-praktek gini akan terjadi? Alkitab katakan, akan banyak orang yang menyebut nama Tuhan Yesus, tapi mereka apa? Tidak akan masuk ke kerajaan surga. Saya tidak menghakimi, tapi Ivy tolong baca paragraf terakhir hari Rabu untuk memastikan. Untuk memastikan jika pendengarnya memahami bahwa tidak ada kekuatan di luar kedaulatan Yesus, ia menambahkan kiasan pada praktik mengumpulkan nama-nama dewa dalam mantra, tiap-tiap nama yang dapat disebut. Beralih dari dimensi ruang ke dimensi waktu, Paulus menekankan kronologi tak terbatas dari pemerintahan agung Yesus. Kekuasaannya atas segala kuasa berlaku bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Bukan hanya di dunia ini. Jadi kalau di media sosial ada pesulap merah membuktikan kuasa-kuasa penyembuhan pakai batu atau lainnya, saya mau katakan kepada para pemirsa, jangan percaya kuasa di luar sana, tapi percayalah hanya ada apa? Dunamis, power, atau exousia, power juga dalam nama siapa? Dalam nama Yesus. Kenapa? Karena itulah yang apa? Yang Paulus ingin jelaskan. Dan untuk menutup, Ivy baca paragraf 3. Minat untuk memanggil dewa dan mantra merupakan ciri kehidupan agama di Efesus, dan bahkan di antara beberapa orang sampai sekarang ini. Paulus ingin memperjelas hubungan antara Kristus dan kuasa-kuasa. Yesus yang dimuliakan jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan. Terima kasih. Amin. Terima kasih sekali. Kita lanjut ke hari Kamis dengan judul Yesus Segala Sesuatu dan Jemaatnya. Nah, ada satu pertanyaan di tengah, pendeta, yang penting. Jadi apa manfaatnya kita tahu Kristus telah ditinggikan ke tahta alam semesta bagi gerejanya sekarang? Apa menjadi jaminan ataupun pegangan yang kuat gitu ya untuk hidup berjemaat sekarang ini? Silakan, pendeta. Baik, Ivy. Apa manfaatnya? Kepala gereja adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus itu adalah sumber kuasa,
dan Dia maha kuasa. Dengan kata lain, Yesus memberikan kuasa kepada jemaatnya, kepada anggota jemaat, kepada semua yang percaya kepada Yesus Kristus. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita percaya Tuhan memberikan kuasa kepada jemaatnya di dalam menghadapi pergumulan, di dalam menghadapi godaan-godaan setan, atau ajaran-ajaran yang sesat, atau ajaran-ajaran yang menyimpang dari firman Tuhan. Jadi dengan kata lain, Allah telah membuat Kristus menang atas semua kuasa jahat. Gereja yang disamakan secara erat dengan Kristus akan diperlengkapi olehnya dengan segala kebutuhannya, dengan sendirinya menjamin kemenangan atas musuh-musuhnya. Para pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, yang percaya kepada Yesus, kita tidak perlu ragu, karena Tuhan memperlengkapi kita. Tuhan memampukan kita menghadapi kesulitan, tantangan yang kita hadapi, bahkan untuk melawan kuasa-kuasa kegelapan. Karena Tuhan akan memberikan kita kuasa. Yesus sudah menang, menaklukkan kuasa setan. Artinya jemaat umatnya pun kita bisa menang. Terima kasih, Ivy. Ya, powerful sekali ya firman Tuhan kali ini yang ditulis oleh Rasul Paulus. Pendeta Situmorang, terutama untuk jemaat-jemaat yang mungkin sedang menonton, ada pergumulan dalam jemaat pribadi, mau bertumbuh, ingin lebih level up begitu ya, mendengar bahwa kita adalah gereja yang telah diberikan kuasa oleh Tuhan. Ini seharusnya mengubah pandangan hidup kita dalam kehidupan berjemaat seperti apa? Baik, Ivy, terima kasih. Di Yohanes pasal 1:42 ada satu kalimat yang perlu kita ingat, bahwa Yesus memberikan nama kepada Simon menjadi Simon Petrus, di mana kata Petrus sendiri artinya batu karang. Jadi Kristos bahasa Greka memberikan nama kepada Simon menjadi Petros, yang artinya batu karang, yang mengisyaratkan bahwa Yesus meletakkan landasan gerejanya di atas Petros, artinya suatu karang yang tidak tergoyahkan. Itu sebabnya pelajaran pada hari Kamis mengatakan Yesus segala sesuatu di atas jemaatnya. Tadi Ivy bertanya, bagaimana Ivy pertanyaannya? Saya lupa tadi. Bagaimana pekabaran ataupun pelajaran minggu ini dapat menjadi sebuah dorongan yang spesial untuk jemaat-jemaat yang bergumul gitu, pendeta, ingin berkembang tapi ada ketakutan ataupun ada resistansi 1 dan 2 hal begitu. Paragraf ketiga baca, Ivy. Allah telah membuat Kristus menang atas semua kuasa jahat. Gereja yang disamakan secara erat dengan Kristus dan diperlengkapi olehnya dengan segala kebutuhannya, dengan sendirinya menjamin kemenangan atas musuh-musuh itu. Kuasa Allah yang diperlihatkan dalam kebangkitan dan kemuliaannya atas setiap kuasa di alam semesta telah digerakkan bagi gereja. Allah telah memberikan Kristus yang telah menang kepada gereja yang bersatu dengan Dia sehingga disebut tubuhnya. Jadi bagaimana dengan kita kalau kita mengalami hal-hal yang pahit dan lainnya? Perhatikan kalimat tadi, bahwa gereja adalah kita. Gereja bukanlah bangunan. Gereja adalah eklesia, anak dan saudara, arti yang hidup, orang-orang yang dipanggil keluar. Itu sebabnya dalam perjanjian baru dikatakan apa? Bahwa pengantin pria tersebut adalah Yesus Kristus, dan pengantin wanita adalah siapa? Gereja itu sendiri, atau saudara dan saya. Itu sebabnya apa yang harus kita buat? Kita bersatu. Karena Allah telah membuat Kristus menang atas semua yang jahat, maka gereja pun akan bisa menang. Bagaimana itu terjadi? Untuk menutup, Ivy baca paragraf keempat. Bagaimanakah kita orang percaya dapat mengenal Kristus yang dimuliakan dan mengalami kuasa Tuhan dalam hidup kita? Paulus tidak secara langsung membahas mekanisme atau strategi apapun yang menyebabkan hal ini terjadi. Namun, fakta bahwa pasal itu adalah bagian dari laporan doa adalah bersifat sugestif. Paulus percaya bahwa Tuhan akan menjawab doanya. Dia menegaskan kemanjuran memuliakan kuasa Allah dinyatakan dalam Kristus, di hadirat Allah sendiri, dan memintanya untuk giat dalam kehidupan orang percaya. Itu menyimpulkan semua. Judulnya apa, Ivy? Kuasa Yesus yang tinggikan. Dan kuasa itu bisa terima kalau kita berdoa, meminta pertolongan Roh Kudus, diberikan kuasa, dan bagian terakhir kita harus ingat bahwa Yesus, gereja adalah kita. Dan Yesus telah bangkit dan telah menang,
dan kitalah tubuhnya. Anda tangan, ada yang kepala, ada yang tangan, ada yang kaki. Bahkan dikatakan tadi di bagian akhir tadi Afi sudah baca, Allah sendiri dan meminta kita untuk giat dalam kehidupan kepercayaan kita kepadanya. Intinya, mari melapor dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Terima kasih Ivy. Amin. Indah sekali. Baik para pemirsa, kita sudah berada di penghujung dari pertemuan kita yang ketiga, maka saya akan kembali ke para narasumber kita untuk menyimpulkan. Kita ingat bahwa tulisan Rasul Paulus kepada jemaat Efesus dituliskan supaya mereka tidak tawar hati dalam kehidupan mereka sebagai orang Kristen, maksud saya. Jadi apa pesan supaya kita tidak tawar hati hari ini juga melalui Efesus 1 yang sudah kita bahas tadi? Boleh saya mulai dari Pendeta Sony Situmorang terlebih dahulu? Baik, terima kasih. Para pemirsa, saya mau ambil kesimpulan di pelajaran hari Jumat, bagian terakhir, paragraf keempat, saya akan baca, dikatakan demikian. Bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Kenapa? Yesus sama kemarin, hari ini, dan yang akan datang. Suatu jaminan telah diberikan kepada kita orang-orang percaya. Bila mana kita bertekun dalam doa, menerima Roh Kudus-Nya, menerima kuasa, maka kita yang merupakan anggota tubuh daripada Kristus sendiri akan bisa melewati masalah, ujian, cobaan, dan semua rintangan dalam kehidupan kita. Dengan satu kata kunci, berdoa dengan tidak berkeputusan. Terima kasih. Amin. Bagaimana Pendeta Purba semangat supaya kita tidak tawar hati? Baik, pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, di akhir dari pelajaran kita pada saat ini, bagaimana kita tetap bersemangat dan tidak tawar hati. Boleh saja pemahaman kita tentang kuasa Yesus Kristus itu masih samar-samar. Atau boleh saja karena mungkin iman kita belum memahami dengan sempurna. Tapi yakinlah, suatu saat sesuai dengan pelajaran kita, dengan kegembiraan yang tidak terlukiskan, penghulu dunia dan penguasa dan kuasa mengakui keunggulan putra kehidupan itu. Bala tentara malaikat tersungkur menyembah Dia, sementara sorak kesukaan memenuhi istana sorga. Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan, hikmat, kekuatan, dan hormat, dan kemuliaan, dan puji-pujian. Artinya para pemirsa, sebagai aplikasi atau penerapan dalam pelajaran sekolah sahabat ini, jangan ragu tentang kuasa Tuhan Yesus Kristus. Percayalah, Dia sangat mengasihi kita, Dia selalu hadir dalam kehidupan kita, Dia selalu menolong kita dalam segala kehidupan kita, dan Dia lebih berkuasa dari semua kuasa-kuasa yang ada di muka bumi ini. Oleh karena itu, mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan akan selalu menolong, memberkati kita. Terima kasih, Ivy. Amin. Untuk melengkapi ini semua, saya undang Pendeta Sony Situmorang mendoakan para pemirsa yang sedang menonton. Kita berdoa. Bapa Semawi, terima kasih Tuhan untuk pelajaran yang indah. Terima kasih untuk para pemirsa yang telah menyaksikan acara ini. Memberkati mereka Tuhan dalam segala aspek kehidupannya, memberikan mereka kelepasan, kelegaan, dan menjawab setiap permohonan dan doa-doa mereka. Berkati hamba-Mu, Pastor Purba, Ivy, serta Daniel di bawah layar, dan berkati program acara ini agar jadi berkat bagi semua orang. Dengarkan doa kami Bapa, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih dan puji Tuhan untuk pelayanan dari Pendeta Rudi Anjaya Purba dan juga Pendeta Sony Situmorang. Dan bagi para pemirsa, kami tetap ajak untuk like, komen video ini, subscribe kepada Uni Indonesia Kawasan Barat supaya video-video lain akan langsung muncul di feed ataupun di halaman dari sosial media kita. Dan ini baru sedikit dari Efesus 1. Kita akan lanjut ke Efesus 2 minggu depan untuk mengetahui satu lagi cara supaya tidak tawar hati, yaitu dengan mengetahui bagaimana Tuhan menyelamatkan kita. Sehat-sehat sekalian, kita bertemu lagi minggu depan.